Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nanti doa ini akan kita bahas di tengah-tengah materi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda hebat, apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Klise terdengarnya seperti alhamdulillah luar biasa, tapi kalimat luar biasanya itu ngawang-ngawang. Soalnya pikirannya ada yang lagi mikirin cucian, gimana itu ya? Ada yang lagi di otaknya tuh ada si Ade gimana ya hari ini, tadi kayaknya agak masih pilek-pilek itu, tapi dia sekolah. Aduh, suami gimana ya tadi pokoknya ketinggalan apa enggak, udah keburu kita duluan yang berangkat dan lain-lainnya. Isi pikiran kita hanya Allah yang tahu, hati kita hanya Allah yang tahu, tapi satu yang harus kita tahu, kita punya Allah. Ya, mudah-mudahan kita punya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Menarik sekali tema ketika Bu Tuti mengingatkan jadwal saya hari ini di sini. Itu ya, saya kalau diminta mengisi kajian, lalu temanya diserahkan kepada ustazah. Saya bingung, bunda-bunda pasti udah belajar banyak, udah tahu banyak ilmu. Nanti kalau saya sampaikan, takutnya udah pernah atau apa ya, double materi seperti itu ya. Saya juga kan lupa pernah menyampaikan apa aja di sini gitu kan. Nah, lalu kemudian beberapa hari-hari terakhir itu saya sering membaca informasi-informasi tentang anxiety dan overthinking, baik di Instagram atau di laman-laman sosial media ya. Menurut saya menarik kalau saya diskusi dengan Bu Tuti, gimana kalau ini temanya. Begitu flyer keluar, saya taruh di story saya, teman-teman itu pada, wah jarang nih ada yang bahas ginian. Biasanya kajian-kajian Islam itu yang bahasnya apa ya, apa pun yang umum lah, yang kok kita kayak nyebalin ilmu gitu ya. Ya tentang akhlak gitu ya, tentang manajemen hati, tentang apa lagi sih ya, seputar dunia emak-emak ya. Lalu kita saya pikir-pikir gitu, anxiety dan overthinking itu bukan hanya dialami oleh anak-anak muda atau anak-anak Gen Z zaman sekarang. Ternyata kita pun para orang tua semua yang ada di sini, ya pernah mengalami fase, mungkin pernah merasakan anxiety tapi insya Allah nggak berkelanjutan ya, atau overthinking yang terkadang tidak kita sadari, benar nggak? Kita kan mendidik anak-anak sehari, ketemu mereka berapa jam, ngurusin semuanya, ya nggak? Walaupun ada bibi misalnya ya di rumah yang bantuin kita, tapi kan tetap semua kendali dipegang sama kita. Suami juga gitu. Suami adalah bayi besar yang kita urus juga, ya. Kalau anak kita 3 berarti 4 sama suami, karena kita membesarkan mereka. Benar tuh, membesarkan, jadi besar. Makin lama makin besar. Iya, ya Allah. Itu ya. Jadi kenapa saya juga mengusulkan tema ini, karena saya rasa ini menarik dan ini jadi bahan pembelajaran saya juga. Jadi setiap ada permintaan kajian dari suatu komunitas atau dari jamaah ya tentang suatu tema yang ini adalah hal di luar dari keilmuan saya. Tadi seperti yang dibacakan, saya spesialis di bidang tafsir dan ilmu Al-Quran ketika kuliah. Tapi zaman ini menuntut kami yang diberikan amanah oleh Allah ilmu agama ini dituntut untuk paham semua permasalahan masyarakat. Benar nggak? Kalau misalnya ada yang bertanya masalah fikih tentang haid atau tentang zakat, dan kita jelasin dong tentang zakat. Masa saya ngomong, Bu maaf ya saya lulusan usuluddin. Saya spesialisnya tafsir dari luar, masa saya jawab gitu? Ya enggak dong, saya kan belajar fikih juga. Akhirnya saya buka dulu kitabnya, saya pelajari lagi.
Jadi itu menjadi ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya Bunda. Nanti kita setelah acara ini mudah-mudahan hatinya semakin lapang, mudah-mudahan semakin meningkatkan keberpasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus tahu dulu nih, anxiety itu apa? Anxiety itu nggak cuma sekedar cemas, nggak cuma sekedar rasa khawatir, tapi anxiety itu udah masuk ke dalam disorder, sebuah penyakit ya, yang ketika cemasnya itu dia berlebihan. Ciri-ciri fisiknya adalah berkeringat ketika panik, jantung berdegup kencang, kayak ngeliat si doi pertama kali dulu, beda ya. Deg-degannya lahir ya. Kalau ngeliat doi kan apa ya, keluar endorfin, dopamin ya. Kalau cemas itu justru hormon stres yang keluar. Takut, merasa terpojok, merasa khawatir yang berlebihan tentang sebuah situasi. Nah itu menjadikan jantung berdegup kencang, keringat dingin, yang parah bisa sampai pingsan. Ada. Nah, lalu ada tuh yang pernah curhat sama saya, murid saya ya. Dulu saya ngajar di Pesantren Al-Kahfi, ada salah satu murid saya yang dinyatakan memiliki anxiety disorder. Terus dia nanya ke saya, Bunda, emang kalau anxiety bisa sembuh dengan jeruk ya? Ada yang nyinyir ke aku, kamu mah kurang iman, itu mah tinggal diruqyah aja atau banyak ngaji atau ruqyah sendiri dengan zikir pagi atau zikir petang, Al-Masrur Kubro. Emang iya, emang aku kurang iman kata dia. Anaknya solihah, saya tahu anaknya solihah, pemahaman agamanya baik, akhlaknya baik waktu di pesantren. Kalau kamu tanya sama saya bukan orang yang menafikan orang yang punya anxiety disorder harus ke psikiater, tetap harus ke psikiater atau psikolog minimal. Kan beda ya, kita tahu bedanya psikolog dan psikiater. Saya bukan orang yang kamu langsung ngejudge orang gitu ya. Kamu kurang iman, nggak perlu psikolog kalau enggak. Kalau kamu merasa butuh dengan psikolog, dengan psikiater silahkan. Tapi tetap iman kita itu yang menentukan. Jadi begini, semahal apapun kita bayar konsultasi ke psikolog, ke psikiater, bersesi-sesi, pertemuan, konsultasi dan segala macam, keputusan untuk hidup tenang, untuk berpikiran tenang itu ada di diri kita sendiri. Psikolog yang paling mahal, psikiater yang paling terkenal, bangga tuh pernah kesana ke kliniknya. Udah curhat, bersesi-sesi pertemuan, udah. Tapi kenapa saya merasakan hidup saya kok masih belum tenang? Itu keputusannya ada di diri kita sendiri. Kita suka memikirkan hal-hal yang di luar wilayah kita, masuk ke dalam overthinking. Overthinking itu artinya apa? Thinking itu berpikir. Tapi kalau sudah over, apa ini? Manusia diberikan oleh Allah akal yang membuat dia mulia dibanding makhluk yang lainnya. Buktinya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam di surga, malaikat nanya dulu, ya Allah, serius mau menciptakan makhluk yang nanti dia kerjanya menumpahkan darah, membuat kerusakan muka bumi? Malaikat mempertanyakan. Tapi apa kata Allah? Aku akan menjadikan khalifah. Manusia disebut sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Pemimpin. Minimal kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Dan sekarang kita pemimpin bagi keluarga kita. Pemimpin di sini dalam arti partner suami ya. Karena pemimpin yang sejati adalah suami. Pemimpin yang paling utama dalam keluarga qawwam, yaitu adalah suami kita. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa dalam Islam. Kalau kita menjadi pemimpin, maka kita menjadi pemimpin bagi harta suami yang suami berikan kepada kita. Kalau kita perannya sebagai pemimpin, maka kita adalah pemimpin bagi anak-anak kita. Betul nggak? Kita yang mendidik mereka, kita yang mengarahkan tentang akhlak mereka. Kitalah yang pertama kali menanamkan adab kepada anak-anak kita. Makanya adab itu ditanamkan kepada anak-anak dari sejak kecil. Dari sejak dini, dari sejak mereka belum sekolah, itu sudah mulai ditanamkan adab, sudah mulai ditanamkan iman.
kalau bahasanya Ustaz Budi Ashari, harus ada dialog iman antara kita dengan anak-anak kita. Dialog iman itu seperti apa? Kita mengenalkan kepada anak-anak tentang Allah dan Rasulullah. Bertahap. Kalau sudah mulai komunikasi 2 arah itu umur berapa, Bun? 2, 3. Sudah mengerti perkataan kita. Anak usia berapa? 2. Adek ini buang ke tempat sampah. Terus dia jalan ke tempat sampah. Buang tisu. 2 ya? 2 tahun ya? 2 tahun sampai 3 tahun itu yang pertama kali berkembang dari otak anak. Sudah mulai komunikasi 2 arah. Kita masukkan nilai-nilai tauhid di sana. Adik, misalnya yang laki-laki, kenalkan dia laki-laki. Ibu, perempuan. Ayah, laki-laki sama seperti adik. Kok kita bisa ada ya di rumah ini? Adik datang dari mana? Bunda datang dari mana? Nah, kita ceritakan tentang Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan apa-apa pun dia nggak ngerti, dia agak gimana-gimana, nggak apa-apa. Ngomong aja. Anak-anak itu cerdas, ya. Dia belum paham, tapi pendengaran itu tajam, itu langsung direkam sama dia. Ya, harus, jadi kita harus rajin. Nggak apa-apa. Bahkan ada ibu saya ngomong politik di depan anaknya. Saya udah jawabin, lo ngapain ngomong kayak gitu? Biarin aja deh, biar dia pintar. Oh iya. Tapi memang anak-anak itu menyerap. Coba ibu pernah menemukan nggak anak-anak tiba-tiba nyeplos bahasanya kayak bahasa kita, kayak bahasa orang tua? Nah itu hasil dari merekam pembicaraan kita. Mungkin kita ngobrol apa sama suami ya, dia mendengar. Atau kita pernah nelfon atau apa, dia mendengar. Nah itu terekam dengan sangat baik. Nah, dari situ kita masukkan nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai keimanan. Terus sampai usia TK, sampai usia SD, usia prabalik, terus diingatkan tentang ada Allah yang mengawasi kita kan kalau udah mulai besar. Kita ingatkan soal itu ya. Allah itu khabir, maha melihat yang tersembunyi. Tidak hanya basir, maha melihat yang ada, yang kelihatan, tapi juga khabir, mengetahui yang tidak kita ketahui. Allah itu alim, ilmunya luas, ingatkan sama anak-anak. Dan sebagai orang tua, ketika kita memberikan ilmu pengajaran ke anak-anak, itu kan kita menjadi teko ya, mengisi air ke gelas-gelas. Kita sebagai teko butuh air lagi nggak? Butuh, dari panci sebagai sumber airnya. Nah, oleh karena itu makanya benar-benar harus terus semangat belajar. Seorang ibu, kata Rasulullah, adalah madrasah. Rasulullah nggak bilang mudarrisah. Mudarrisah itu artinya guru, madrasah artinya sekolah. Karena di dalam sekolah ada banyak pelajaran, ada banyak bidang. Tadi Bunda sudah mengatakan pas kita ada apa Bun? Ada chef, ada apa lagi tugas kita? Perawat, dokter, finance tadi saya tambahin ya, keuangan. Kita juga harus jadi chef ya. Anak-anak pengen apa segala macam. Nah itulah kenapa Rasulullah bilang kita adalah seorang madrasah, adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Nah, menjalani hari-hari yang berat, muncullah istilah mama harus waras. Ya, meskipun saya agak, ya Allah segila itu kah? Segila itu kan dunia ibu. Tapi ketika kita jalani yang kondisi kita lagi lelah, kita suka telat makan, benar nggak Bu? Karena kita mendahului anak-anak kita, benar nggak? Nah, itu sekarang saya nggak begitu lagi. Sejak saya berapa kali masuk rumah sakit karena asam lambung. Jadi kalau lagi makan atau kita pergi makan gitu ya, suami selalu Bunda dulu yang makan. Gak bisa ya, anak-anak dulu. Akhirnya saya nyuapin anak-anak, suami nyuapin saya. Iya. Kalau saya lagi ini ya, lagi benar-benar nggak mau ngalah gitu. Tapi kalau saya udah kelaparan banget dan emang jam makan saya udah telat, baru saya memang benar-benar makan dan anak saya disuapin sama bapaknya. Menurut suami saya, mama itu superhero, tenang aja, nggak akan kena asam lambung. Padahal mah pernah juga. Ya. Artinya apa? Mereka nggak mau repot kalau kita sakit, benar nggak? Kita kalau sakit boleh nggak lama-lama? Iya, overthinking, anxiety itu nantinya merusak kesehatan kita ya, dan terutama itu asam lambung. Jadi ini pembicara yang depan ibu ini adalah pengalaman tentang overthinking dan ya. Kadang-kadang kita berpikir hal-hal yang belum terjadi, benar nggak? Memikirkan hal-hal yang sebenarnya itu bukan wilayah kita untuk dipikirkan. Nanti si adik gimana ya kalau udah SMP?
dia tuh masih nggak mandiri, setiap hari aja makan harus disuapin gitu. Nah, itu belum terjadi, benar, belum terjadi. Tapi itu suka kita pikirin. Apalagi nanti biaya kuliah gimana ya? Ya Allah, si kakak pengennya ke kampus ini. Tapi boleh nggak kita pikirin? Boleh. Kita memikirkan itu untuk apa? Untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar berpikir, apakah Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban di akhirat atas apa yang kita pikirkan? Apakah Allah akan mempertanggungjawabkan atas apa yang kita khawatirkan? Enggak. Allah hanya meminta kita untuk taat dan yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita naik pesawat, kenal nggak pilotnya? Kalau mau naik pesawat sama pilotnya nggak kenal? Dulu waktu nikah sama suami, kenal nggak sama suami? Kenal lah, masa iya nggak kenal. Minimal tahu namanya, tahu dia orang mana, tahu dia anaknya siapa, gitu kan? Baru kita mau hidup sama dia, gitu kan? Kan nggak mungkin nol banget. Tiba-tiba kita nerima lamaran, ih siapa tuh? Ya, yang tanpa pacaran aja ada proses taarufnya, ya boleh beberapa pekan atau bahkan beberapa bulan masa taaruf itu boleh. Kan nggak bisa kita hidup akan lama berumah tangga dengan orang yang tidak kita kenal. Tapi kenapa ketika kita naik kendaraan kita nggak kenal pilotnya, kita nggak kenal supirnya, kok kita mau naik kendaraan itu? Kalau kita percaya begitu aja, menyerahkan keselamatan diri kita kepada supir atau pilot yang akan mengendarai kendaraan kita. Kok bisa kayak gitu? Nah, sekarang untuk menghadapi kehidupan yang lebih tenang ke depannya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengenal sosok zat yang akan mengatur keseluruhan hidup kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenali Allah. Kenali Allah dalam setiap situasi. Ketika kita ditimpa musibah, kembalikan kepada Allah. Ayatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apa saja, ucapkan istirja. Inna lillahi, ya Allah, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi raji'un, hanya kepada Allah lah kembali. Hidup kita dari siapa? Dari Allah. Nafas kita dari Allah. Harta semua, suami, anak-anak yang sehat dari siapa? Dari Allah. Tapi mereka milik siapa? Milik Allah, bukan milik kita. Ya, karenanya ketika ada salah satu anggota keluarga atau ada harta benda kita yang Allah uji dengan hilang atau diambil lagi sama Allah, maka hendaknya kita kembalikan kepada Allah. Makanya kalimat musibah ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita diingatkan oleh Allah untuk senantiasa mengembalikan semuanya kepada Allah. Musibah, kembalikan ke Allah. Nikmat, kembalikan ke Allah juga. Karena biasanya manusia kalau mendapat nikmat itu lupa sama yang ngasih. Kita juga sama manusia suka gitu, suka lupa pernah ditolong. Sombong ya, dulu sama siapa yang bantuin. Suka gitu. Jangan ya Bunda, ini contoh aja. Ya, atau kita tersinggung melihat orang, ya itu tadi, lupa pernah kita tolong. Terus sekarang kalau ketemu kayak sombongan dia gitu sama kita. Nah, bagaimana Allah ketika melihat kita nggak mau beribadah atau meningkatkan kualitas ibadah, sedangkan Allah udah ngasih semua nikmat, bahkan yang kita nggak minta Allah juga kasih, benar? Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu berusaha menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian nggak akan pernah sampai. Ya. Overthinking itu ada 3 tempat. Di mana aja? Apa aja overthinking itu? Berpikir yang tidak perlu, yang pertama. Berpikir yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan kenyataan. Apa contohnya? Berpikir yang tidak tepat. Perempuan itu pemikir hebat, meskipun mikirnya pakai perasaan. Ya. Padahal kalau mikir yang nggak pakai perasaan, itu jadinya seperti laki-laki. Laki-laki sama Allah diciptakan makhluk yang 9 akal, 1 perasaan. Kalau kita sebaliknya, 9 perasaan, 1 akal. Ibu akalnya 1.
Kata Rasulullah, wanita itu kurang ibadah dan kurang akal. Kurang akal ya, karena dalam syariat Islam kesaksian perempuan itu setengah kesaksiannya laki-laki. Satu kesaksian laki-laki itu disamakan dengan 2 orang wanita. Itu udah aturan dari sananya, ibu jangan tersinggung. Dan kurang ibadahnya kata Rasulullah, karena setiap bulan kita ada libur. Itulah yang menyebabkan wanita itu kurang kurang ibadah dan kurang akal Islam, karena dia ada liburnya, ada masa istirahatnya. Tapi ternyata Allah berikan kita keutamaan lain yang tidak sanggup diemban oleh para laki-laki. Apa Bu? Hamil, melahirkan, menyusui, ngurus anak. Banyakkan siapa tuh jadinya? Banyakkan kita. Banyakkan kita tugasnya. Coba ibu serahkan anak kepada bapaknya setengah jam aja. Jangan kelamaan. 15 menit. Jadi apa Bu? Dan wah, mainan keluar dari boxnya semua. Apalagi cemilan tumpah. Ya. Tapi memang harus diajak ya dengan kegiatan pola asuh bersama, itu harus. Walaupun dia ada bapak-bapak dengan karakternya, ibu-ibu dengan karakternya yang memang mengayomi anak ya, harus ikut andil semuanya dalam pola pengasuhan. Lalu ketika kita dihadapi, kan hidup itu nggak selalu berjalan mulus sesuai yang kita inginkan ya. Ada kalanya riak-riak dalam rumah tangga, ada kalanya ganjalan-ganjalan itu hadir ketika kita mendidik anak. Biasanya ketika mulai ganjalan mendidik anak itu, ketika si anak masuk ke dalam fase pra-balik atau ketika dia balik di usia SMP, kelas 5, kelas 6, itu udah mulai itu adu argumen sama kita, benar nggak? Sama, laki-laki perempuan itu pasti ada argumen sama orang tua di usia-usia segitu. Waktu masih kecil itu manis, nurut semua yang kita ajarkan kepada anak-anak lancar, dipatuhi semuanya. Dan begitu beranjak besar, lamaan kelas 5, kelas 3 atau kelas 2 mungkin. Bunda, itu maksudnya nggak kayak gitu Bun. Bunda tuh selalu ngatur-ngatur aku deh, kan aku juga pengen punya pilihan sendiri. Bisa ngomong gini ya? Apakah aku sudah tua atau aku kona aja gitu ya? Tapi memang zaman itu membentuk anak sekarang cepat dewasa. Cepat dewasa dalam arti berpikir dewasanya itu bukan akil menurut Islam. Kalau kata Bu Sufi ya, anak sekarang itu cepat balik tapi akilnya belum. Sedangkan dalam Islam balik itu harus disertai dengan akil. Jadi akil balik, akil dan balik. Ketika dia balik sudah mulai menstruasi yang perempuan, yang laki-laki suaranya sudah berubah, sudah mulai produksi sperma, maka saat itulah sudah jatuh taklif syariat kepada anak kita. Taklif syariat artinya apa? Semua kewajiban sebagai seorang muslim harus dikerjakan sendiri oleh anak kita. Sholat kalau meninggalkan sudah jangan bilang belum ada dosanya, belum dihitung dosanya. Enggak. Jadi dosanya itu ditangguhkan kalau dia pelanggarannya berat ya. Rasulullah nyuruh kita ngajarin anak sholat umur berapa? Benar? Mengajarkan, membiasakan sholat 7. Umur berapa kamu sholat boleh dipukul? Nah, maka dari usia 10 itulah sudah tidak boleh bolong sholatnya. 10 udah balik belum? Belum. Ada yang udah belum? 10 itu kelas 4 ya? Ya, anak sekarang kan kelas 4 juga sudah ada yang haid ya. Perempuan itu sudah ada yang haid. Meskipun anak laki-laki secara biologis biasanya lebih lama ya dari anak perempuan. Nah, jadi ketika umur 10 itu sudah harus sholat, disiplinkan anak-anak untuk sholat. Dan sejak umur mereka 7 tahun itu sudah mulai diajarkan untuk adab memasuki kamar orang tua. Ya, terutama di 3 waktu. Sebelum subuh, ketika zuhur, baik sebelum atau setelah zuhur, dan sesudah isya. Kalau orang tuanya ada di dalam kamar, mereka nggak boleh masuk langsung tanpa ketok pintu.
Dan bagi Bunda, kalau misalnya ada pembicaraan serius atau ada acara khusus sama suami, ya, yang anak-anak lagi ada di ruangan lain, kalau mau amannya lebih baik pintu dikunci. Nah, begitulah kehidupan keluarga ya. Kita tadi sama Bunda bilang dituntut harus jadi partner ngobrol suami. Ketika dia pulang kerja kita harus dengerin cerita dia, kegiatan dia, belum lagi anak-anak. Kalau saya sekeluarga semua, itu kan senang cerita. Jadi saya ngantri dengerin anak dan suami cerita. Bahkan mereka yang rebutan. Aku dulu, iya aku dulu yang mau cerita. Ya udah, bapaknya ngalah nanti. Ternyata ketiduran ya, nggak sempat cerita. Nah, masalah numpuk, belum kita komunikasi juga kurang lancar gitu ya sama suami. Nah, terjadilah sebuah bom dalam rumah tangga. Nah, ini yang membuat beban pikiran kita. Udah mah ngurus sehari-hari keluarga itu butuh tenaga, pikiran, fisik yang kuat, betul nggak? Ini macan ternak semua nih, sama cantik kata anak, ya? Iya. Bergulat di jalanan, belum mikirin menu hari ini apa ya, Masya Allah. Hebat nggak kita, Bu? Ibu jangan minder. Kalau ditanya orang ketemu reuni, iya aku malu reuni sekolah, aku cuma ibu rumah tangga. Jangan, ya. Ibu, kita semua adalah ratu. Naikkan dagunya, jangan malu, jangan minder. Naikkan dagunya, nanti mahkotanya jatuh. Iya, jangan gitu, jangan cuma ibu rumah tangga itu hebat. Saya udah ngerasain 2 peran. Saya pernah ngajar di lembaga ya, dan meninggalkan anak-anak saya dengan membantu. Dan sekarang saya memilih nggak terkait di lembaga, karena saya lebih senang kayak gitu, bebas ya, punya bebas. Kalau di lembaga itu kita datang sebelum murid datang, kita pulang setelah murid pulang. Jadi itu masa-masa itu saya gimana nih, kita punya kewajiban di lembaga ya, tapi kewajiban kita juga ada di rumah. Ketika anak-anak sakit atau apa segala macam, itu kalau bisa membelah diri ya. Pernah ada suatu masa anak-anak saya masuk rumah sakit bergantian, seminggu pulang, yang satu lagi masuk lagi DBD waktu saya ngajar di Al-Kahfi. Akhirnya saya memutuskan untuk resign. Kata pimpinan, jangan resign, nanti dikurangi aja jam ngajarnya. Amanahnya nanti dikurangi, gak usah bagian kurikulum, udah ngajar aja. Nggak bisa Ustaz, saya ngajar, tapi pikiran saya kemana ya? Kan Bunda semua gitu, ketika jauh dari anak, kepikiran nggak? Anak di situ sekolah sampai jam berapa? 2. Jam 2. Setengah 3 belum nyampe rumah. Ayo pikirannya kemana-mana nggak? Kenapa sih adik diculik? Aduh, enggak. Kenapa di sekolah? Karena misalnya anak kita senang ngajar pulang, jangan jatuh atau itu ibu banget kan? Nah itu, jadi dunia overthinking itu sering kita rasakan sebenarnya. Berpikir yang tidak perlu atau tidak sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, berpikir yang terlalu banyak. Sianya orang banyak pikiran tapi pikirannya baik ya, pikiran yang baik, bukan sebuah pemikiran yang negatif, bukan sebuah pemikiran yang bahkan menghancurkan diri kita sendiri. Jangan sampai ya, nauzubillah. Lalu kita masuk ke dalam penyebab anxiety. Penyebab orang tuh punya kekhawatiran yang berlebih itu apa sih sebenarnya? Yang pertama, terlalu tinggi ekspektasi, benar nggak? Kita tuh punya ekspektasi itu super tinggi. Nanti ketika menghadapi kenyataan, patah hati. Ketika menghadapi kenyataan, kecewa. Ketika kenyataan tidak sejalan dengan yang kita mau, apa yang kita lakukan? Sedih, menyesal. Kenapa sih harusnya aku tuh nggak kayak gini. Nah, jadinya kenapa kayak gini? Pernah nggak Bunda kayak gitu? Sedangkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Juz 2 Al-Baqarah. Kita itu suka menuntut sama Allah, berdoa ya. Berdoanya itu maunya yang kita mau. Ya Allah, saya mau begini. Jadi seolah kita seperti yang mendikte zat yang telah mengatur kehidupan kita. Bahkan Allah itu tahu masa depan kita yang kita sendiri
belum tahu. Tapi kita tuh sering menemukan sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita, itu kita jadi stres, benar nggak? Jadi bagaimana ketika kita berekspektasi terhadap sesuatu, ketika kita berharap kepada sesuatu, tolong sisakan ruang untuk, bukan kecewa ya, bukan kecewa. Saya nggak mau mengajarkan bunda untuk kecewa, enggak. Kecewa itu ada nanti sendiri dan masing-masing kita juga harus siap menghadapi kecewa. Saya mau kasih tahu aja tipsnya. Setiap kita punya harapan, setiap kita punya ekspektasi, sisakan ruang untuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu, saya alumni Husnul Khotimah. Saya pengen kuliah psikologi yang hari ini lagi kita bahas. Atau kenapa saya suka sama dunia psikologi? Dulu ada yang sejaman kan kita suka baca buku Chicken Soup. Ya, itu kan gitu ya. Enak gitu, tenang kalau baca itu tenang. Terus nggak tahu apa sih namanya, suka aja gitu, suka. Ditambah lagi suka jadi tempat curhat teman-teman. Tong sampah ya, kalau sekarang jangan dong, jangan tong sampah. Apa bu? Apa? Ember, jangan ember, nanti bocor keluar. Nggak tahu, pokoknya teman-teman suka curhat. Dan saya menikmati itu. Ketika teman-teman curhat, nggak tahu jadi sotoy aja gitu. Jadi suka, kayaknya lo gini deh baiknya, gini. Nggak tahu ya, sotoy kan itu namanya, nggak tahu mau ilmunya, tapi dan alhamdulillah ketika teman-teman saya aplikasikan apa yang saya sarankan, it works. Dia bener tahu yang lo bilang kemarin. Akhirnya gue sekarang berbaikan sama dia gini-gini. Oh iya. Terus apa? Jadi kita seneng ya. Pada saat itu ya, kalau saya berpikir bisnis, lo kalau mau curhat sama aku 20.000. Enggak. 20.000 gede banget dulu ya, dulu. 2000 awal 2000 saya SMA dulu. Saya pengen banget baru psikologi. Titik pokoknya saya mau kuliah psikologi. Pada suatu masa dulu ada jalur undangan namanya PMDK. Kalau sekarang apa? SMBP. Kalau dulu PMDK, jalur prestasi. Iya, dilihat dari nilai raport ya. Harus gini dari kelas 1-nya sampai kelas 3 harus gini, naik. Saya udah mau ngambil tuh. Pertama pilihannya UGM. Nah, yang kedua adanya dulu namanya IKIP ya, baru-baru dari UNJ waktu itu. Nah kalau UNJ yang mirip-mirip ke dunia psikologi itu BK, bimbingan konseling. 2 tuh pilihan saya ini. Yang ketiga ada tapi jauh, ya udahlah nggak apa-apa. Lupa saya waktu itu pilih apa ya, pilih apa gitu di luar Jawa. Pokoknya yang saya harapkan banget ini 2. Udahlah saya masukin berkas apa segala macam. Dan dengan berharap ya mudah-mudahan Allah kabulkan gitu ya cita-cita saya jadi psikolog. Lalu di tengah-tengah proses sebelum UN ya, dulu kan masih ada UN, masih Jaliyah, itu masih SMA UN. Ada teman ngajak, mau ikut nggak? Ada tes Mesir. Oh, kayak gimana tuh? Pasti susah. Nggak tahu, coba yuk. Pada saat itu kita lagi suntuk bimbel untuk UN. Perjalanan bimbel mulu kelas 3. Pagi, siang, sore, bahkan sekolah itu udah diliburin karena bimbel, pemadatan untuk UN. Capek, pusing, suntuk. Di mana tesnya? Di beberapa UIN yang ada di Indonesia. Kita yang ambil yang ini aja, jangan yang di Jakarta kata teman. Ambil yang di Jogja dengan modus refreshing. Jalan-jalan bimbel mulu capek, pusing. Yang ikutan tes banyak kan, banyak juga yang udah jadi kakak-kakak mahasiswa gitu. Nah saya sama teman saya santai aja, orang kita cuma mau jalan-jalan iya. Tapi kan kita punya tanggung jawab ya, karena kita udah hadir di situ ya udah kita ngisi soalnya ada 100 Bu, pilihan ganda 100 dan esainya 1 berbahasa Arab semua. Oh ya udah. Oh gini ya Mesir. Oh lumayan ya berat. Semua pelajaran ada Bu, fikih, hadis, ilmu tafsir, ilmu hadis, sirah. Semuanya ada deh. Nah di esai itu tentang politik. Anak SMA ada pertanyaan politik.
apa ya jawabnya ya udah ngarang aja lah, ngarang tapi pakai bahasa Arab gitu kan. Ya itu sotoy lagi Bu. Iya. Nah saya sama teman saya itu selesai duluan. Satu ruangan itu kita doang berdua yang berdiri. Itu pun kita janjian berdiri. Wah kita ketawa. Oh kayak gitu ya, ya udah. Pengalaman aja gitu. Oh ternyata kayak gitu deh. Gak berharap untuk lulus sama sekali. Tibalah siang sesi wawancara. Wawancaranya sama Syekh loh, langsung sama Syekh. Syekh Mesir ya. Gimana nanti kalau gelap-gelapan gitu ya. Ya udah bismillah kita cuma main-main gitu ya. Tapi kan jangan malu-maluin pesantren juga gitu kan. Masuk bertiga ya. Waktu itu saya sama santri putra karena nomor urutnya begitu. Masya Allah itu Syekhnya baik banget. Cuma nyuruh saya nanya dulu berapa juz. Kalau di Husnul Khotimah itu kan kelas 3 SMA tuh yang wajib disetorkan 5 juz ya. Ya udah saya jawab 5 juz. Terus suruh baca apa yang kamu hafal dari surat Al-Baqarah. Saya mau baca ayat kursi nggak enak ya, terlalu umum gitu kan. Dan nggak tahu kenapa saya bacanya juz 2 waktu itu ya. Laisabir antual wujud agak panjang, satu MP ayat kursi panjangnya. Dia tuh sampai ada setengah halaman. Udah suruh baca majalah, tanya apa yang mau pahami ya udah gitu doang. Terus ditanya tentang pendapat apa ya saya lupa ya semuanya. Nah si dua santri putra teman saya ini agak kurang lancar gitu ya. Udah saya duluan, saya keluar ruangan. Begitu mereka keluar, si teman-teman saya ini ngasih tahu, tidak tahu nggak nilai lo 100. Percaya gitu. Lagi aku bisa ngeliat gitu ya udah. Karena kepikiran nggak berharap nggak apa. Tibalah masa kita mau wisuda kelas 3 lihat ya. Itu ada pengumuman siapa-siapa yang lulus PMDK, siapa-siapa yang lulus museum. Saya nggak dapat PMDK. Wali kelas saya itu sedih, karena tahu saya semangat banget pengen kuliah psikologi. Saingannya terlalu berat kalau untuk masuk UGM dan UNJ itu gini-gini. Emang ya saya kurang, saya bisa kok misalnya kalau mau perbaiki. Ya nggak bisa karena jalur prestasi kan dilihat dari rapot gitu kan. Wah gimana tuh anak remaja yang lagi ambis-ambisnya, cita-citanya nggak ke situ, nggak Allah kabulin. Tapi terus kita pulang beberapa hari sebelum wisuda kan kita pulang dulu ya, persiapan segala macam. Pas saya lagi di rumah ada telepon, bukan ke rumah ya, masih ke rumah. Itu dari Departemen Agama mengabarkan saya lulus ujian Mesir. Itu saya kering ini ya Bu, kering gak bisa ngomong. Oh iya Bu. Terus saya ngeblank ya. Dulu ya belum ngerti ngeblank. Terus ayah datang baru pulang. Siapa Neng? Detak. Teman-teman ayah banyak di detak ya jamaah gitu. Pikir ayah teman atau siapa kan? Terus itu dijelasin sama ayah memang orang tua kita memang perlu bicara dengan orang tua kita kan calon mahasiswa. Oh senangnya bukan main kan? Tapi saya shock. Saya nggak siap. Itu luar biasa Bu, perjuangan saya untuk menerima takdir itu luar biasa. Untuk anak usia saya lulus ada 18 tahun, gak bisa, saya gak siap sejauh itu kuliah. Saya udah di Kuningan 6 tahun. Gimana? Apa kabar cita-cita gue gitu kan? Gak bisa. Gimana nih caranya untuk ya nggak menerima ya udah segala macam. Nah, orang tua, tapi saya bersyukur punya orang tua yang mengarahkan kita kepada kebaikan. Nah, kita sekarang orang tua masa kini ini yang menjadi tantangan untuk kita, karena komunikasi kita dengan anak-anak zaman sekarang itu berbeda dengan cara penyampaian orang tua kita kepada kita waktu kecil dulu. Benar nggak? Dulu orang tua kita ngomong apa aja kita langsung iya, walaupun di hati. Anak sekarang kalau enggak ya enggak sama teman kita
Itu yang menjadi tantangan luar biasa saat ini kita menjadi orang tua menjelang akhir zaman, betul nggak? Mereka itu lebih mendengar influencer. Kalau ada yang udah punya anak-anak SMP, SMA, mereka lebih mendengar kata-kata influencer daripada kata-kata emaknya yang nyuciin baju dia, yang masakin dia, yang lahirin dia, yang ngurusin pupnya dia. Saya udah melewati itu. Kata si ini gini. Hah? Siapa itu? Kita searching, oh anak saya. Masuklah ke dunia anak. Apa sih yang anak-anak gandrungnya sekarang? Apa? K-pop, demon, pintar gaul berarti. Iya. Masuk ke dunia mereka. Pahami itu film tentang apa? Lagunya di mana-mana, ya, di background video-video, konten-konten. Pahami itu lagunya tentang apa isinya? Kayak dulu lagunya si Rose sama si siapa? APT itu. Oh. Ternyata kan itu artinya mengajak berzina kan? Hah? Kedengarannya enak, candu. Bahkan di Korea sendiri dilarang hal ini karena merusak konsentrasi anak-anak yang mau masuk univ. Pada saat itu mereka gandrung banget, puter-puter lagi gitu. Ternyata masuk. Kita orang tua, Bu, kita punya kendali atas anak-anak kita. Seberapapun sulitnya kita mendidik anak, seberapapun hancurnya badan kita, pikiran kita, ingat tujuan kita apa? Tujuan kita berkumpul lagi sama-sama di surga. Kita nggak mau ada salah satu anggota keluarga kita yang tidak selamat di akhirat nanti. Kita berpikir keras, kita berjuang keras. Bagaimana ini caranya? Kalau sudah kita merasa, ya Allah susah banget mendidik anak, kembalikan ke Allah. Ya Allah, setiap hari kita berdoa, Bu. Boleh banget kita setiap hari memohon sama Allah, berikan aku kekuatan untuk mendidik anak-anak. Ya Allah, berikan aku kesehatan untuk selalu bisa mendampingi suami dan anak-anak. Ya Allah, panjangkan umurku. Boleh, Bu? Boleh. Saya sendiri berdoa kayak gitu. Ya Allah, panjangkan umurku. Aku ingin mendampingi suami dan anak-anak sampai hari tua. Ya, sebanyak umur yang kau bisa berikan. Karena apa? Karena kita takut sepeninggal kita, anak-anak kita nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang ngingetin sholat, benar nggak? Yang paling bawel ngingetin sholat siapa? Kita, emaknya. Dia nggak? Main dia ke rumah sepupunya, nginep di rumah tantenya. Coba cek adik kita, tante ingetin nggak anak gue sholat? Enggak, emang biasanya gimana? Nah, kita tanya ke dia, Kak, udah sholat? Sholat apa ya, Bu? Astagfirullah. Tambah lagi tuh beban pikiran, tambah lagi tuh overthinking, tambah lagi tuh ya Allah gimana nih? Kembalikan ke Allah semuanya. Jadi kalau sudah usia kita semakin matang, anak-anak semakin tumbuh besar, biasanya sih ya Bunda, biasanya kita itu semakin tenang menghadapi anak-anak. Dibanding dulu kita waktu masih pengantin baru, misalnya ya, yang anak kita masih anak pertama nih, yang pertama itu anak jatuh dikit paniknya luar biasa, betul nggak? Jedot, kalau udah anak kedua, 3, 4, 5, der, apa-apa, bangun dek, jagoan. Itu biasa banget ya, emak-emak kalau anaknya jatuh kenapa-napa, jagoan pasti dibilang gitu. Nah, seiring usia, seiring pengalaman, overthinking, anxiety itu semua sudah bisa kita saring. Mana yang perlu masuk ke dalam pikiran kita, mana yang perlu kita buang. Rasulullah sendiri, saya belum masuk ke dalam bab kekhawatiran dan kecemasan yang pernah dialami oleh para nabi. Ada Bunda di Al-Quran. Waktu saya berapa menit lagi? 15 ya? Ya, 15. Ya. Tadi ya kita masih ke penyebab anxiety, terlalu tinggi ekspektasi. Nah, yang kedua, penyebab anxiety bisa jadi karena kita haus validasi dari orang lain. Apa tuh? Validasi itu apa? Ingin diakui. Bahkan ketika kita bersalah, bahkan ketika kita memiliki kekurangan, kita haus validasi dari orang lain. Nauzubillah min dzalik. Validasi itu apa sih? Pembenaran. Misalnya nih, diingetin sama temennya,
Sis, kamu tadi kayaknya ngomongnya agak nyelekit deh. Enggak, dianya aja ngomong yang sensi kali. Kamu juga sensi. Nah, itu namanya dia mencari validasi, mencari kebenaran. Kalau orang tidak haus validasi, dia akan tenang hidupnya. Beberapa orang yang sekarang keranjingan sosmed, semua serba diupload, ya, jalan-jalan diupload, semua diupload. Atau tujuannya apa? Allah yang maha tahu niat masing-masing. Ya, atau ingin dipuji, atau ingin dianggap hidupnya selalu baik, atau apalah, atau karena memang selebgram atau influencer sekarang di sosial media kan memang begitu ya, memperlihatkan kehidupan yang sangat kayak seolah-olah hidupnya tuh enak banget gitu, iya nggak sih? Kalau melihat artis-artis yang selalu tampil cetar, glowing dengan outfit dan yang bisa seharga rumah gitu kan. Nah itu ada muncul nanti kita yang orang biasa ini akan muncul enaknya hidup dia. Aku mah jauh banget kayak gitu. Ditambah lagi juga ada memang konten kreator yang menyoroti kehidupan glamor itu. Tuh lihat dia sekali jalan aja keluar udah outfit yang dia pakai udah Saga Alphard misalnya. Atau ini diukur dengan materi, semuanya diukur dengan materi. Nah itu semua akan menimbulkan apa? Akan menimbulkan haus terhadap dunia, dan itulah yang membuat kita cepat kena anxiety tadi. Cemas, mengupload, ini nggak pede. Ini bukan outfit mahal, masih dapat. Coba, ya, nggak ada insya Allah yang kayak gitu di sini. Tapi ini saya ungkapkan sebagai fenomena yang terjadi di luar sana. Ibu-ibu di sini semua insya Allah pemahaman agamanya baik, sudah sering mengkaji Islam, nggak ada yang kayak gitu, saya yakin insya Allah. Tapi ternyata ada orang yang standar kehidupannya adalah dunia, ada di luar sana. Dan itulah yang membuat mereka ingin diakui, ingin pujian dari manusia, ingin dihormati. Semakin ingin ini, ingin itu banyak sekali, maka semakin dia mudah terkena itu tadi, anxiety. Lalu kalau misalnya orang nanya apa dia overthinking. Kenapa dia nanya apa aku ya? Apa tas aku kurang mahal tadi, yang dipakai kurang branded, juga sama sama tas dia. Loh, apa hubungannya? Gak ada hubungannya, ya. Jadi semakin kita haus penilaian manusia, akan mudah terkena itu tadi. Anxiety, overthinking, itu kan namanya merusak mental health, benar nggak? Anak-anak sekarang kalau ngomong kena mental, dinasihatin agak keras sama orang tuanya, ibu nanti aku kena mental. Apa sih nak? Mental itu apa? Orang tua itu menasihati anak, membimbing anak, biar kita sama-sama selamat, biar kita sama-sama masuk surga bareng. Nah, kita tuh muslim, keluarga kita muslim. Muslim itu apa? Kita orang Islam. Dan hidup kita itu diatur di bawah kendali Allah. Allah itu siapa? Allah itu Tuhan kita yang ngasih kita rezeki, yang ngasih kita kehidupan yang baik. Kewajiban kita terhadap Allah apa? Kewajiban kita tuh beribadah, gini-gini, ngobrol. Tapi sesantai mungkin ya, saya kan lagi ngapain untuk materi aja, bunda-bunda. Nah, kalau kan anak sekarang kan santai, harus dalam kondisi mereka kenyang, kata Ibu Iksa Dahra. Apalagi anak laki-laki. Suami juga sama, suami itu anak laki, Bu. Jangan membahas hal-hal serius kepada suami kalau mereka lagi lapar. Jangan, yang ada nanti marah. Kita dimarahin. Kita nggak terima marahan, kita marah balik. Mama ras terkuat di bumi. Yang terjadi apa? Marah, ini marah, meledak, ribut. Jangan ya. Jadi ada seninya ketika kita berbicara dengan anak maupun suami. Dan ternyata secara gender juga ada. Ya ada itu tadi. Kalau ke anak laki-laki dipanggil, ibu sering panggil nggak dengar nggak? Anaknya nggak dengar. Abang, naik lagi. Abang, tambah naik lagi. Yang masuk ke otak laki-laki, Bu, itu bukan suara ibu, itu lengkingan, nggak tahu apaan. Iya, anak laki-laki itu begitu. Apalagi kalau dia konsen sama sesuatu, entah dia lagi baca buku atau dia lagi main game ya.
Kan otak laki-laki gitu, nggak bisa mendengar suara yang terlalu tinggi kalau dia lagi konsen sama sesuatu. Kalau perempuan kan multi talent tuh, otaknya bisa bekerja dalam satu waktu melakukan pekerjaan yang banyak. Ya, ngapain Bun? Tadi yang subuh ngapain? Ada kompor, magicom nyala, ya. Terus apa? Cuci, wah itu sudah negara semua itu. Mesin cuci ya sudah lagi menggiling gitu kan. Tambah apa lagi? Yang kecil bangun, gendong. Wah, masya Allah. Gimana kita nggak hebat? Bunda jangan minder, sekali lagi saya katakan, ibu rumah tangga tidak boleh minder. Berbanggalah kita. Saya juga ibu rumah tangga. Berbanggalah kita, karena tidak semua perempuan sanggup seperti kita. Benar nggak? Kita yang selalu ada buat anak-anak kita. Kita lah sosok yang paling dirindukan oleh anak-anak kita. Kita yang selalu standby di rumah ketika suami pulang, kita ada. Kitalah yang menjadi tujuan pulangnya. Jadi rumah bagi suami dan anak-anak kita. Masya Allah. Tadi tentang dua aja itu tadi. Ya, penyebab bisa itu tuh terlalu tinggi ekspektasi dan haus validasi dari orang lain. Nah, ternyata dalam Islam ada yang bisa menstabilkan dopamin hormon kita. Apa? Salat tahajud dan salat subuh. Pada dua waktu ini cairan otak sedang bagus-bagusnya berproduksi, dan sangat bagus lagi kalau kita lama bersujud. Masya Allah. Saya pernah dikaruniai oleh Allah anak ya tahun lalu sakit tumor otak. Kalau yang sudah lama kenal saya sudah tahu kisahnya ya. Jadi dia ada tumor di tengah kepala, hampir dekat batang otak. Sejak ada tumor itu, cairan di kepalanya itu terhambat, nggak bisa ngalir. Yang terjadi apa? Setiap jam-jam udah mulai jam 2 sampai pagi gitu ya, itu yang harusnya cairan otak lagi berproduksi Bu itu. Jam-jam segitu cairan otak kita lagi berproduksi. Makanya bagus tahajud, bagus ngafalin Quran, bagus untuk belajar, bagus untuk baca buku, baca Al-Quran itu di jam-jam tersebut. Karena memang cairan otak kita sedang berproduksi. Nah, anak saya ketika ada tumornya, cairan itu tidak bisa mengalir karena terhambat tumor. Yang terjadi adalah pusing, sakit kepala luar biasa sampai muntah. Dan akhirnya sama dokter dipasang selang. Coba, manusia itu sangat lemah tanpa Allah, dan Allah itu luar biasa menciptakan tubuh manusia dengan segala mekanisme dan manfaatnya. Di operasi di Hermina ya, oleh dokter bedah saraf dipasang selang masuk dari kepala, ujung selangnya ke perut, untuk kemudian nanti cairan otaknya dibuang lewat urin. Kalau kita nggak dibuang, kita ngalir. Kita berpikir jernih di subuh hari, kita sujud lama, berdoa, enak tuh ya. Anak-anak belum bangun, kita bangun duluan sebelum subuh, berdoa. Nah itu gunakan kesempatan itu untuk menstabilkan hormon dopamin kita, apalagi kalau kita bisa bersujud lama-lama di waktu-waktu tersebut. Banyak berdoa, tenang rasanya Bu di jam-jam segitu. Benar nggak? Kalau ibu sahur, masak jam 3:30, enak nggak? Enak, sepi. Ya meskipun ada suara-suara tetangga juga masak atau apa gitu ya. Nah, di jam-jam itu luar biasa Allah menciptakan cairan otak kita itu berproduksi. Nah, gunakan untuk berzikir, berdoa, minta hari kita pada hari itu ya, setiap harinya Allah mudahkan urusan kita hari ini, Allah lancarkan urusan kita. Berdoa untuk suami, berdoa untuk anak-anak, jangan lupa berdoa untuk diri sendiri ya. Terkadang bunda-bunda itu selalu ngurusin orang lain sampai lupa nggak sempat berdoa untuk dirinya sendiri. Kita kasih multivitamin, suami wajib minum, anak-anak ini vitaminnya ini, kita minum nggak? Jangan. Mulai sekarang prioritaskan dirimu bunda. Kalian itu hebat. Kalian itu berarti, kita itu berarti untuk keluarga kita. Mulai besok minum ya multivitaminnya ya. Nanti deh, nanti siang, habis makan siang. Iya, kita tuh sering begitu. Sama berarti di mana-mana emak-emak begitu. Mengutamakan semua untuk anggota rumah, tanya kitanya sendiri.
Kita bahkan nggak sempat untuk berdoa. Mungkin kita juga lupa cita-cita kita dulu apa ya? Dulu apa ya? Saya pernah tanya sama anak saya, Bunda cita-citanya apa? Cita-citanya apa? Iya ya. Tapi lucu juga yang nanya anak kecil gitu. Bunda kan punya cita-cita juga kan? Iya sih punya. Dulu waktu kecil pengen ini, pengen ini. Terus sekarang pengen apa? Pengen kalian hidup sehat, hidup baik sele, mama-mama ya. Pokoknya semua harapan baik itu untuk orang lain gitu, bukan untuk dirinya. Padahal kita perlu nggak? Kita tuh perlu sehat, kita perlu dilindungi sama Allah, benar nggak? Ya, Bunda nanti siang minum vitamin ya. Makan makanan bergizi ya, jangan makan makanan mama yang udah rusak. Karena kita sayang, aduh sayang ini. Saya pernah ke pertemuan beberapa kali sama suami. Enggak, itu enggak terlalu rusak, belum basi, masih enggak buang. Ya mau kok buang makanan sih dosa gitu kan? Enggak, nanti sakit, nanti Bunda sakit perut gini-gini. Oh, ya udah, baik tuh. Tapi kadang-kadang kalau mau nakal curi-curi dia udah pergi, kita angetin aja orang masih bisa dimakan. Itulah Bunda. Kita tuh sering banget berkorban untuk orang lain. Siapa yang ingat sama kita? Siapa yang kita kalau kita sakit, anak-anak ya mungkin anak-anak sedih ya. Mama jangan sakit loh, mama nanti aku sama siapa gitu ya. Nah, sebelum itu terjadi, jagalah agar itu tidak terjadi. Jadi kita harus jaga kesehatan fisik, kesehatan jiwa, ya, kesehatan mental. Itu tadi, nggak usah berpikir hal-hal yang tidak pada batasan kita, tidak pada wilayah kita. Berpikir jauh ke depan, nanti ini gimana ya, terus khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi. Nah, ada itu, doanya ada. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi itu menggalaukan sesuatu yang belum ada, yang belum terjadi, itu namanya ham. Galau, resah, nanti gimana ya, ini nanti lancar, itu namanya ham. Ham. Kalau hazan, kesedihan atas yang telah terjadi. Udah terjadi, udah lewat lama. Kayak kemarin, masih kelihatan nggak mata saya bengkak. Kemarin itu hari lahir anak saya yang udah meninggal. Kemarin 28 Agustus. Yang ingat duluan kakaknya, anak pertama saya yang lagi kuliah di Mesir. Bunda, hari ini kan ngilang mau teteh ya? Ya Allah, kok saya lupa, kata saya. Terus saya buka-buka waktu dia tahun lalu kita umroh bulan September kan, dia udah sakit waktu itu, kita mau doa jalur langit gitu ya. Udah kesembuhan, dan ternyata kesembuhan yang Allah kasih itu dengan benar-benar sembuh, sempurna, sekaligus ya, dilindungi sama Allah dari segala keburukan dunia. Berat. Gimana tuh rasanya Bunda? Anak kelas 6, masih umur 12 tahun, lagi jadi deket-deketnya sama kita ya, lagi jadi bestie, teman cerita kenapa Allah masih sakit, cuma 6 bulan sakitnya, lalu meninggal. Dan kemarin itu tiba-tiba saya ya udah kan kangen pasti belum setahun gitu. Terus teringat lagi memori dia, terus hari itu kan hari miladnya, saya nangis tadi malam. Saya bilang, besok saya mau isi kajian, mata saya bengkak kan. Tadi pagi kata suami, masih bengkak dikit. Ya udahlah, gimana apa adanya aja. Dan ternyata, masya Allah, kesedihan atas apa yang sudah terjadi itu memang tidak banyak manfaatnya. Buat apa? Sedih berkepanjangan itu justru membuat kita susah move on, benar kan? Di antara kita banyak yang punya musibah-musibah lain. Saya masih banyak anak meninggal. Mungkin Bunda ada punya kesedihan lain, anggota keluarga lain yang meninggal, atau ada harta benda yang Allah uji gitu ya. Atau apapun ujian-ujian kita masing-masing, pastilah ketika kita mengingat itu atau menghadapi itu, pasti ada sedih. Ya Allah, ini gimana? Saya sanggup nggak menghadapi ini? Kembalikan semuanya ke Allah. Kalau Allah sudah memberikan ujian kepada kita, Allah juga kasih kekuatan satu paket. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita nafsan, satu orang, satu jiwa dengan ujian yang kita tuh nggak mungkin sanggup. Nggak. Allah itu kasih sesuai kesanggupan kita. Allah itu kasih sesuai porsi kita.
Allah ambil anak kami bulan November lalu ya, pada saat memang mungkin disitulah titik terlemah kami. Kita usaha ini segala macam, dan anaknya sudah sangat kesakitan, menanggung rasa sakit ya yang ada di kepalanya, karena kata dokter unoperable, nggak bisa dioperasi karena kondisinya terlalu dalam. Kita pakai jalur-jalur lain, pengobatan ada segala macam ya, dengan alatnya Pak Warsito, ada yang tahu? Yang alat listrik ya, dengan akupuntur juga segala macam. Nah, kata Allah yang tahu ya batasan kita. Padahal kita sebagai orang tua, egoisnya kita adalah, ya Allah saya masih bisa kok mendampingi anak saya masih kuat kok, ya Allah saya masih bisa bersabar kok menemani anak yang sakit tumor ini, tumor otak. Tapi Allah berkata, enggak, kalian udah nggak. Dan disitulah batasan kita ya, batasan kita Allah yang Maha Tahu, dan itulah terjadi ujian dalam kehidupan kita dan luar biasa menjalaninya. Masya Allah. Kalau teman-teman saya suka bilang, enak banget udah ada tabungannya, udah ada yang nungguin di surga. Apa? Enak. Ya, mungkin maksudnya itu ya, udah punya jaminan gitu. Tapi kita yang menjalaninya, Masya Allah. Masuk kamarnya, lihat masih ada benda-benda dia gitu ya. Benda lain sendiri, jangan lain ini sedih-sedih jangan. Ya, doain saya, Masya Allah. Ya Allah, boleh nggak nambah sedikit lagi? Sekilas aja ya. Ternyata para nabi itu pernah juga mengalami kecemasan. Nabi Musa dan Nabi Harun ketika mendakwahi Firaun, Allah Subhanahu wa taala di surah Thaha itu mengatakan, berpesan kepada dua nabi ini untuk tetap berkata lembut kepada Firaun. Kita semua tahu siapa Firaun. Dia adalah orang yang sangat zalim, semena-mena. Apa sekarang bahasanya narsistik, itu apa namanya? NPD. Itu Firaun banget. NPD itu Firaun banget. Narsistik personal disorder, benar nggak? NPD. Tapi Nabi Musa tetap dipesankan sama Allah untuk berkata baik dan lembut kepada Firaun, dengan harapan Firaun mau bertaubat dan mengakui keesaan Allah. Lalu Nabi Musa berekspresi khawatir gitu ya, dan Allah berpesan, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jadi di sini saya mencatat ada 9 kecemasan para nabi dan rasul, tapi kecemasan mereka dihadapi dengan satu, sama semua. Apa? Doa. Lalu doanya Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah untukku dadaku. Di dalam dada ada kolbun. Di tengah-tengah kolbun ada yang namanya lebih spesifik lagi dari kolbun, itu namanya fuad. Fuad itu adalah hati hasil, ya, hasil tafakur, tadabur yang menghasilkan keimanan. Nah itu fuad. Kalau kolbu itu masih umum. Kolbu itu ada yang baik, ada yang jahat. Semua orang punya kolbu, betul nggak? Kita juga kolbu kita kadang baik, kadang jahat, kadang iri sama orang, kadang ya berpikir negatif. Nah itu masih kolbu. Tapi kalau sudah fuad, itu sudah hasil pemikiran dan tafakur ya, tadabbur yang disertai keimanan, hasilnya itu sudah fuad namanya. Nah, lalu berikutnya ada kisah Nabi Lut di surat Al-Ankabut ayat 33. Ketika Nabi Lut merasa bersedih hati karena kedatangan itu ya mereka, tamu-tamu itu, yang mana itu adalah malaikat, dan para malaikat itu berpesan, janganlah engkau takut dan jangan bersedih, sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu. Dan beberapa saat kemudian kaumnya Nabi Lut kena azab. Jadi Nabi Lut juga sedih. Kenapa? Karena istrinya belum beriman. Para nabi dan rasul itu manusia sama seperti kita, punya kecemasan, punya kekhawatiran, punya kesedihan, punya pernah overthinking sama. Tapi satu sikap mereka sama, yaitu doa. Disikapi dengan doa. Semua kekhawatiran itu disikapi dengan doa. Nabi Ibrahim ketika mendapatkan mimpi wahyu untuk menyembelih anaknya, coba perasaannya gimana, Bunda?
Anak yang sudah lama dinanti Nabi Ismail lahir itu, Nabi Ibrahim usianya sudah 100 lebih. Kalau Sayyidah Hajarnya masih 90-an. Kalau Siti Sarah itu lebih tua dari Hajar, sama umurnya ada 100 lebih. Dikaruniai Nabi Ishak. Kalau Nabi dengan Sayyidah Hajar dikaruniai Nabi Ismail. Dan sama Allah diuji rasa rasa kepemilikannya terhadap anak, rasa posesifnya terhadap anak diuji sama Allah, disuruh apa? Disembelih. Tapi kan Allah nggak sejahat itu. Allah tetap Ar-Rahman yang menggantikan sosok Nabi Ismail dengan seekor kambing. Lalu itu diabadikan menjadi syariat dalam Islam Idul Adha. Nabi Ibrahim cemas, takut, khawatir. Makanya dia bertanya kepada anaknya, apa pendapatmu? Surat As-Saffat. Tapi Nabi Ismail, anak yang sudah sangat solih itu sejak kecil, dia mendukung wahyu yang disampaikan Allah kepada ayahnya. Masya Allah. Semuanya disikapi dengan sangat positif. Nabi Yakub ketika sedih kehilangan Nabi Yusuf, matanya sampai putih, kebanyakan nangis. Apa doanya? Innama ashku bathi wa husni ilallah. Gak ada bentuk ya Allah, ya Allah, Allahumma gak ada. Cuma ungkapan aja. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Surat Yusuf ayat berapa ya? Saya lupa. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Nabi Ayub sakit bertahun-tahun, dijauhi keluarganya, dijauhi orang-orang karena sakitnya mengeluarkan bau yang tidak enak. Hartanya habis, ujian yang sangat luar biasa. Tapi Nabi Ayub hanya mengungkapkan Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahim. Enggak pakai Allahumma ya Allah gini-gini, ya Allah subhanahu enggak. Cuma mengungkapkan aja Rabbi anni masaniyad durru, ya Allah sesungguhnya aku menghadapi sebuah sebuah kesedihan atau sebuah kesengsaraan yang luar biasa terpuruknya. Wa anta arhamur rahimin, tapi engkau arhamur rahimin, engkau maha penyayang. Aku kembalikan kepadamu, engkau yang maha penyayang. Banyak-banyak mengungkapkan itu ya. Ini baik ketika kita memiliki atau menghadapi sebuah musibah atau sakit yang berat, boleh pakai doanya Nabi Ayub ini. Ada di surat Al-Anbiya. Di surat Al-Anbiya itu satu halaman ada 3 doa Nabi. Yang pertama doa Nabi Ayub, yang kedua doa Nabi Yunus. Udah hafal semua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gak ada Allahumma-nya, gak ada Robbi-nya ya. Ungkapan aja la ilaha illa anta. Ya Allah, tidak Tuhan selain Engkau, dan mengakui diri ini kuntu minaz zalimin. Itu adalah sudah merupakan ekspresi permohonan ampun kepada Allah atas kelalaian ya diri sendiri. Dan akhirnya Allah menyelamatkan dari semua kegalauan para nabi dan rasul yang disikapi dengan doa. Ajaibnya Allah kabulkan semuanya satu persatu. Allah sembuhkan Nabi Ayub, Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun, Allah selamatkan Nabi Lut walaupun istrinya ikut kena azab ya. Semuanya diselamatkan oleh Allah. Artinya apa di sini? Ketika kita mengalami kecemasan berlebihan, overthinking yang tidak ada gunanya, overthinking yang justru menambah beban pikiran kita atau sampai merusak kesehatan kita, itu tidak baik. Dan jadikan semua ekspresi kekhawatiran itu dengan apa? Doa. Sebagaimana para nabi dan rasul. Nabi Zakaria juga sama, menginginkan keturunan. Doanya Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Al-Anbiya ayat 9. Ibunda Hajar bersama Nabi Ismail overthinking kan, tinggalin sama suaminya di tengah padang pasir, nggak ada apa-apa, nggak ada pohon, nggak ada apa-apa. Sumur aja baru terjadi dari kakinya Nabi Ismail. Ibu Hajar yang lari-lari, sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah. Tugas kita hanya berusaha, meminta sama Allah. Allah yang kasih bahkan airnya menjadi air abadi yang tidak akan kering sampai hari kiamat nanti. Masya Allah. Terakhir kisah Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua Thur 3 hari. Rasulullah sudah melihat kecemasan yang luar biasa pada Abu Bakar.
Lalu dia berkata kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai sahabatku, ada Allah bersama kita. Kalau kita digituin sama teman kita, iya tahu ada Allah, tapi kan aku sedih. Tapi aku tuh punya pikiran ini. Kita manusia, kita wajar. Sedih, cemas, khawatir sangat wajar. Tapi sekali lagi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ditambah sedikit ya dari ilmu psikologi sedikit. Jadi otak bagian mana yang memutuskan kita akan cemas atau kita akan tenang? Itu adalah amigdala dulu. Amigdala itu di dalam, segede kacang almond di tengah-tengah. Tek, masuk sebuah sinyal berbahaya, situasi berbahaya, itu masuk ke amigdala, diproses. Kita akan memutuskan melawan atau mengalah, itu di amigdala. Tapi kenanya, proses berpikirnya ada di cerebrum. Cerebrum Allah taruh di mana, Bunda? Cerebrum itu apa? Tapi sarek. Di tempat kita sujud. Kata Bu Isa adalah orang yang rajin tahajud, yang sering sujud lama, insya Allah dia akan berkepribadian tenang. Tenang menghadapi masalah, santai menghadapi orang-orang buruk di sekitar dia. Zaman sekarang kan netizen bebas banget berkomentar. Orang yang memiliki kepribadian tenang itu berproses sampai dia menjadi tenang. Itu dia mengalami badai dan hantaman luar biasa sampai dia memutuskan untuk tenang. Saudara, kalau ingetin cerebrum tuh ini pas sujud itu bagus banget. Apalagi kalau kita sujudnya saat cairan otak berproduksi tadi, saat-saat tahajud, saat-saat subuh, sujud, luar biasa. Di situ ngalir cairan otak dan darah kita ngalir ke jantung dengan sangat baik ya. Pada saat posisi kita sujud, itu masya Allah mengalirkan ketenangan luar biasa. Coba Bunda bisa bedakan hari yang kita lalui dengan tahajud atau tanpa tahajud. Beda. Kalau udah haid gimana? Kalau alarm tubuhnya bangun otomatis setengah 4, lagi haid, nggak bisa sholat tahajud, zikir, doa kita masih bisa, masih diperbolehkan. Sedang merawat, biar ada vibes-nya. Bangunin suami, bangunin anak-anak yang sudah mulai besar ya. Ada tahajud deh, berdoa yuk. Pengen apa? Cita-citanya apa? Ngurus keluarga, kita berdoa yuk. Ibu lagi nggak bisa berdoa nih, lagi sholat nih, tapi nanti ibu temenin kalau berdoa baru. Jadi semua kekhawatiran itu, ya, kekhawatiran yang berlebihan itu bisa merusak kesehatan. Selain merusak kesehatan juga mempertipis keimanan. Ya. Karena seorang mukmin ketika kepercayaannya tinggi kepada Allah, dia tidak perlu mencemaskan sesuatu. Karena dia percaya ada Allah yang mengatur hidupnya dengan sangat baik. Kenapa seperti saya sulit menerima pada saat itu ya. Kenapa saya harus Mesir, saya mau belajar psikologi. Ya itu tadi, asa antahibbu syai'an, mungkin kamu menyukai sesuatu tapi ternyata itu nggak baik buat kamu. Dan seringkali kamu tidak suka dengan sesuatu, tapi Allah mengirimkannya kepadamu karena mengandung kebaikan di sana. Hanya saja kita kadang nggak tahu di awal kebaikannya apa. Ketika kita jalani, ketika kita ikhlas menerima, oh ternyata ini hikmahnya. Oh ternyata ini hikmah saya nikah sama ini, jadi sama yang itu dulu. Oh iya ternyata dia sekarang kena masalah apa gitu misalnya. Oh ternyata saya kuliah di Mesir, ternyata masya Allah ilmunya bermanfaat buat diri saya dan sekarang saya bisa berbagi sama bunda-bunda semua. Oh ternyata hikmahnya banyak yang harus kita minta juga ke Allah. Ya Allah tunjukkan hikmah ketika sesuatu terjadi di luar yang kita. Ya, yang bisa saya sampaikan hari ini. Ini sharing dari segi keilmuan mungkin sedikit banget, kurang banget, tapi inilah yang bisa saya bagi. Semoga menjadi energi positif dan menambah semangat di hari-hari kita sebagai ibu, sebagai orang hebat di dalam keluarga kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
sekaligus mengingatkan kepada hal-hal yang kita lupa sehari-hari. Lalu selanjutnya kami persilakan. Lupa. Iya, betul. Kami persilakan kepada teman-teman mungkin satu pertanyaan ya, bagi yang ingin bertanya atau mungkin ada yang mau sharing juga boleh, silakan. Ada? Sharing pengalamannya Iya. hasil dari Ustazah, dari kalau overthinking. anxiety, overthinking, sama was-was, apa sih kalau di surat An-Nas kan? Iya. Qul binas min syarri waswasil khannas itu sama nggak sih? bisa masuk. Kalau was-was itu kan bisikan-bisikan setan ya, bisikan tentang macam-macam. Setan itu bisa membisikkan untuk kita lalai ibadah. Setan itu bisa membisikkan kita untuk takut pada hal-hal yang kita nggak perlu takut. Betul. Dari overthinking, anxiety itu bisa dari was-wasah setan. Bisikan-bisikan setan. Makanya perlu setiap hari kita zikir pagi dan petang, dan zikir pagi dan petang itu terdapat surah An-Nas. Kalau yang ikut kajian tadabbur saya ya, betul kita sudah membahas juz 30 An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, nanti pertemuan berikutnya Al-Kafirun insyaallah. Jadi perbedaannya Al-Falaq dengan An-Nas itu, kalau An-Nas kita memohon perlindungan diri dari dalam diri kita sendiri. Ya itu tadi, was-was fi sudurin nas, di hati kita sendiri loh, bukan dari orang lain. Kita nggak buka IG aja, kita bengong begini, itu udah keluar macam-macam pikiran. Berapa coba kalau mau diinventaris? Khawatir tentang ini, khawatir tentang ini, khawatir tentang ini. Itu harus kita minta perlindungan kepada Allah, kita berlindung dari rasa-rasa itu. Al-Falaq, kalau Al-Falaq kita memohon perlindungan kepada Allah dari apa? Dari kejahatan yang ada di luar diri kita. Kejahatan orang yang hasad ya. Coba apa aja? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Yang pertama, keburukan apa yang telah Allah ciptakan. Orang jahat, hewan buas, dan segala macam lah. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Berlindung dari hal-hal mistis yang gaib-gaib yang akan mendatangi diri kita. Mungkin ada orang yang ya masih main kayak gitulah ya, auzubillah, sampai kepada kita, auzubillah. Terus min syarri hasidin idza hasad. Nah ini yang paling relate dalam kehidupan kita. Kita berlindung dari keburukan orang yang hasad terhadap kita. Tidak semua orang hatinya baik, meskipun terlihat baik di depan kita. Dan orang yang hasad, orang yang dengki, ya, itu bisa mengeluarkan ain dari dalam dirinya kalau dia sangat-sangat takjub dan sangat-sangat dengki kepada kita. Ain itu dua ya, sangat takjub, sangat dengki. Itu kalau melihat kita dengan mata hasadnya, itu kita bisa kena musibah. Makanya itu yang harus kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Mesir, semua bangunan, rumah-rumah, kantor itu ada tulisan Masya Allah la quwwata illa billah. Di surat Al-Kahfi kita diajarkan ada kisah di situ ya, seorang pemuda memasuki kebunnya sendiri dengan mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Kenapa? Kalau nggak nyebut itu, dia nanti timbul rasa takjub. Wah, keren banget kebun gue, udah panennya berhasil semua. Ini karena hasil kerja saya. Keluar NGD-nya. Dan di situ masuk bisikan setan. Terlalu takjub juga nggak bagus. Lupa menghadirkan Allah di sana, bahwa semua yang kita miliki semua itu adalah pemberian Allah, bahkan pinjaman dari Allah. Makanya kalau kita melihat teman dapat nikmat, doakan Allahumma barik, atau kita Allahumma barik, Allahumma bariklah, atau langsung barakallahu fiik ya Mbak, mobil baru gini. Ekspresikan kalau kita itu tidak hasad dan ikut senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Hasad itu pertama tidak suka orang mendapat nikmat, yang kedua ingin nikmat itu punah dari dirinya, dari diri orang lain. Jahat nggak? Hadis. Makanya sampai ada, coba Allah tuh sampai ngasih
Min syarri hasidin idza hasad. Karena dari dulu hasad itu sudah ada, sudah jadi penyakit hati. Bahkan pembunuhan pertama kali di bumi karena apa? Hasad. Hasil dan hasad kan? Ya, itulah kejahatan pertama yang terjadi di muka bumi. Penyebabnya ternyata hasad. Ya, udah bisa banget. Jadi kalau mulai ada cemas, khawatir yang kita nggak tahu ini datangnya dari mana, wudu aja, langsung berwudu. Kalau wudu itu kita dalam kondisi yang suci dan setan itu nggak mengganggu orang yang punya wudu. Kalau haid gimana? Ya kalau udah punya kebiasaan wudu aja, meskipun fungsi wudu dia tidak menghilangkan hadas karena lagi haid. Sebelum tidur udah kebiasaan wudu, lagi haid ya nggak apa-apa. Mau pergi udah kebiasaan sebelum pergi wudu, ya nggak apa-apa, wudu aja. Meskipun pada saat itu wudunya ya kita bilang nggak sah karena kita lagi haid. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, nggak apa-apa. Berarti orang yang lagi haid gampang dideketin setan, betul. Makanya nggak boleh lalai. Apa? Nggak boleh. Kita nggak sholat, kita nggak tilawah. Tapi masih boleh tilawah kalau diniatkan belajar. Jadinya apa? Memperbanyak zikir. Jadi udah tahajud itu harus banyak zikir, nggak boleh banyak bengong. Ya, kalau bengong itu 2 menit, 3 menit aja bengong. Berapa overthinking yang dihasilkan, benar nggak? Ya, betul. Overthinking mana-mana, pikir. Kalau sadar, cepat istighfar. Oh iya, saya belum menyampaikan. Istighfar itu zikir yang paling banyak mengeluarkan karbon dioksida. Artinya apa? Ketika kita banyak mengeluarkan karbon dioksida, menghadirkan ketenangan dalam diri kita. Ini ilmu dari Ibu Aisyah Dahlan. Beliau itu bukan pakar agama, beliau itu ahli ini ya, neuro. Tapi ketika digabungkan dengan Islam, luar biasa jadinya. Dari tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ternyata yang banyak mengeluarkan karbon dioksida adalah astagfirullah. Coba astagfirullah. Banyak kan keluar udara dari mulut kita? Jadi tarik nafas, kalau kesel sama kelakuan kata siapa buat tetangga, ya suami yang paling nyebelin ya. Tarik nafas. Makanya Rasulullah menyuruh kita kalau lagi marah berdiri, duduk. Kalau duduk berbaring, dan jangan lupa ketika marah berwudu. Istighfar, tarik nafas, istighfar. Masya Allah, luar biasa ya. Begitu Bunda. Ya, jadi banyak lagi. Cuma yang lain sharing saudara dikit nah, kalau misalnya lagi begitu ya, kalau saya pribadi kalau lagi nggak banyak berkecamuk pikiran hati gitu ya, justru kalau mau zikir itu jadi berat ya, jadi susah mau baca Quran ya. Kalau lagi santai baca biasa aja, tapi kalau pas lagi berat gitu kita itu banyak pikiran malah jadi berat gitu. Kita diperbolehkan menangis. Menangis itu ekspresi. Menangisnya seorang mukmin itu justru malah menghadirkan kekhusyuan. Kata siapa nggak boleh nangis? Nangis itu boleh. Jangan ngomong ke anak laki-laki nggak boleh nangis. Jangan. Anak laki boleh nangis. Boleh. Tapi jangan nangis mulu, itu cengeng namanya. Iya. Itu adalah bentuk ekspresi. Gak boleh ditahan. Kata suami kalau ditahan nanti jadi jerawat. Nangis. Oh iya, curhat jerawatan. Boleh, kita boleh nangis, kita boleh kesal selama itu tidak sampai merusak diri kita atau mengganggu orang lain. Boleh nangis, sedih, boleh, ya, tapi jangan berlarut-larut. Harus ingat satu hal lagi, kesedihan atau kemalangan. Kita tuh kan kalau sedih suka merasa paling malang di dunia, terus kita nangis berlarut-larut. Nah, hal itu disukai setan. Ya, dilawan ya. Siapa ya? Lupa ini ya, saya lupa. Kesedihan seorang mukmin disukai setan. Kenapa? Karena kalau kita sedih, kita jadi malas ngerti, nanti dulu lagi pengen pikir dulu. Itu dilawan. Sedih, kenapa saya sedih mulu? Lawan, buka Al-Quran.
boleh random, boleh lanjutin kalau lagi nggak punya buku gitu ya misalnya, atau lagi pengen baca terjemahannya aja, baca bagus kok, bukan terjemahan. Itu biasanya ada. Nah, yang tadinya nangis bukan terjemahan Al-Quran, jadi berhenti nangis. Iya lah, lagi baca kok kan kamu lihat lah. Iya. Yang lain benda ada yang sharing dong? Iya, silakan. Aku Ustazah mau sharing sih, mau lanjut pertanyaan tentang yang tadi haid ya. Iya. Tadi Ustazah bilang kan tilawah enggak, sholat enggak. Kalau zikirnya masih boleh? Boleh. Termasuk zikir paling utama Boleh, dalam boleh. hafalan ya. Boleh. Nah, bagaimana dengan al-fatih yang rutin tiap Jumat? Kalau sudah hafal, boleh nggak pakai Quran? Kalau belum hafal gimana? Kalau belum hafal sambil dengerin murafalnya. Oh. Setel al-fatihnya, terus kita kan ada hafal tuh dikit-dikit. Nanti kita simak murafal itu kan suka ada ayatnya ya, ayat dan terjemahannya itu sambil kita baca. Boleh. Boleh. Kita baca Al-Kahfi pun dengan tujuan untuk berzikir gitu ya ketika haid, pakai Qurannya yang terjemah atau Quran Android nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sambil misalnya melancarkan 10 ayat yang pertama kita pengen hafal gitu ya, nggak apa-apa. Al-Quran kalau dibaca ketika haid dan dalam rangka belajar dan mengajar tidak apa-apa. Ya. Tapi menggunakan mushaf yang terjemah ya, dan juga Quran Android sekarang kan banyak. Ada kalau yang pakai Android, Al-Quran Android namanya. Itu mirip banget kayak Al-Quran. Dan semua translate negara ada. Bahkan tafsir ada juga. Ini. Kalau murojaah bagaimana Ustazah? Boleh banget. Boleh banget. Murojaah boleh banget. Malah bagus. Biar kita nggak kosong-kosong banget gitu ya. Kalau haid nggak ngaji nggak sholat itu kayak ya itu tadi mudah banget kena was-wasah syaitan, mudah banget kena ya gitu. PMS aja yang katanya itu dari hormon, memang betul dari hormon ditambah dari kita udah tahu dah, karena memang perempuan itu mudah kena was-wasah. Kenapa? Karena didominasi dengan perasaan. PMS itu yang bikin takut kita keluar, ya itu benar dari hormon. Kita nggak jangan nyalain hormon gitu, benar. Tapi bisa juga ditambah andil dari pihak-pihak yang nggak mau kita ingat sama Allah. Setan itu kan selalu menghalangi kita dari kebaikan, dari ibadah. Seperti itu ya, bunda. Ketika kita lagi haid, jangan libur zikirnya, jangan libur murojaahnya. Tetap kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran dan juga zikir. Baik, terima kasih Ustazah Dina. Insya Allah ilmu yang telah Ustazah sampaikan akan sangat bermanfaat bagi kami semua. Dan sedikit kesimpulan yang bisa saya catat di sini, bahwa Al-Quran juga menjadi petunjuk untuk mengatasi anxiety dan overthinking. Ternyata hal ini ada juga ya di Al-Quran. Nah, kekecewaan kita ini berasal dari tingginya ekspektasi diri kita sendiri. Boleh berharap, namun sisakan ruang untuk pasrah, karena Allah telah menggariskan takdir terbaik, bahkan lebih baik dari apa yang bisa kita pikirkan. Jangan berpikir yang tidak perlu, tidak tepat, tidak sesuai kenyataan, terlalu banyak, bahkan yang bukan di wilayah kita. Kita tidak perlu validasi duniawi, nyata tujuan akhir kita adalah akhirat. Hadapi kekhawatiran dengan doa. Jangan sedih sahabatku, ada Allah bersama kita. Untuk mengakhiri kajian pada hari ini, kita mungkin Ustazah akan membacakan doa penutup. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbina billahi rabba wa bil islami dina wa
وبمحمد النبي ورسوله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين، في غزة وفي كل مكان وفي كل زمان، فانصرهم نصرا عزيزا يا الله. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amin ya rabbal alamin. Banyak-banyak la haula wala quwata illa billah sama hasbunallah wa ni'mal wakil kalau lagi sedih. Sama doanya lagi terus boleh. Baik Ustazah. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sudah menyelesaikan acara pada pengajian hari ini. Insya Allah apa yang kita dapatkan hari ini bukan hanya ilmu, namun juga keberkahan sehingga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk meraih ridha Allah. Saya Widya selaku MC dan mewakili Rohis dan Angkatan 21 yang bertugas mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekhilafan kata maupun kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Kita tutup acara dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik, kami persilakan kepada tim Rohis untuk menyampaikan tanda kasih